kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aqsamul fi'li al-mudzakkar wal muannas, yaitu macam-macam fi'il mudzakkar dan muannas. Adapun tujuan dalam pembelajaran pada hari ini yaitu mengevaluasi informasi tentang kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan susunan gramatikal aqsamul fi'il mudzakkar wal muannas untuk menilai informasi yang kita dengar, kemudian membangun interaksi dengan teks tentang kehidupan sehari-hari, menggunakan susunan gramatikal aqsamul fi'il mudzakkar wal muannas sebagai alat komunikasi global, kemudian memahami berbagai jenis teks visual ataupun multimodal secara interaktif tentang kehidupan sehari-hari, merefleksi berbagai jenis teks visual ataupun multimodal secara interaksi tentang kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan susunan gramatikal aqsamul fi'il untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks, menyelesaikan tugas beberapa kalimat yang diberikan oleh guru sebagai tambahan pemahaman, dan yang terakhir menggunakan susunan gramatikal aqsamul fi'il mudzakkar wal muannas untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulisan dan lisan. Baiklah, inilah untuk macam-macam fi'il, yaitu fi'il dilihat dari waktunya, yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, fi'il madhi, kata kerja ataupun masa lampau. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja ataupun kata kerja yang akan datang. Yang ketiga, fi'il amr ataupun kata kerja perintah. Berikut penjelasan mengenai fi'il madhi. Sebelum kita masuk kepada penjelasan fi'il madhi, kita terlebih dahulu mengingat sekilas apa itu fi'il. Jadi, fi'il adalah kata kerja, yaitu suatu pekerjaan yang ditunjukkan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Baik, kita lanjut kepada fi'il madhi, yaitu pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk kepada penjelasan fi'il madhi, terlebih dahulu kita melihat ada beberapa contoh yang bisa kita ambil ataupun bisa kita pahami. Di antaranya ad-durusu wal lahizu wal fahmi, pelajari, perhatikan, dan pahami. Zahaba Amin wa adibu ila suqi markazi, telah pergi Amin wa adib dan adib ke pusat perbelanjaan. Jadi yang Ustaz sebutkan mana salah satu contoh yang dapat kita ambil dari fi'il madhi, yaitu kata zahaba, telah pergi, yaitu kata yang menunjukkan telah terjadinya suatu pekerjaan yang mana dilakukan oleh Amin dan Adib. Kemudian yang kedua, yang ketiga, al-fatah til-hisaba fil baiti banki. Wahai Khadijah, apakah kamu telah membuka rekening di bank? Jadi untuk kata fi'il madhi yang digunakan ataupun fi'il madhi yang diambil yaitu fathah ti, kata fathah membuka, telah membuka.
Baik, kita lanjut kepada penjelasan mengenai fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan kita ataupun yang kita lakukan pada setiap harinya, yaitu contoh dari pada fi'il madhi misalnya doa, telah membaca. Nah, ketika kita tahu bahwa membaca itu adalah salah satu pekerjaan yang kita lakukan ketika dalam kehidupan sehari-hari, telah membaca apa? Nah, di situ kan kita belum tahu apa yang kita baca. Maka contoh lain seperti kataba, telah menulis. Kataba yang kita maksud adalah telah menulisnya seseorang di dalam sebuah buku. Nah, adapun tanda-tanda fi'il madhi, di antaranya satu, huruf akhir berharokat fathah zahirah jelas maupun muqaddarah dikira-kirakan. Adapun contoh dari harokat zahir, yaitu contohnya fa'ala, telah kerja, daraba telah memukul, fataha telah membuka, akala telah membakar, rahimah telah mendapatkan rahmat, nasara telah menolong. Selanjutnya contoh daripada harokat muqaddarah, yaitu contohnya Roma, Da'a, Nama, dan Ata. Selanjutnya tanda yang kedua dari fi'il madhi diakhiri berapa lagi? Kata yang kiri kata bisa dimasuki dhamir rafa. Contohnya fa'altu, telah bekerja, dia laki-laki telah bekerja. Nasabtu, dia laki-laki telah menolong. Atatu, dia laki-laki telah makan. Tanda yang ketiga yaitu di akhir kata bisa dimasukkan ta ta'nis sakinah, ta yang sukunnya bermakna perempuan. Contohnya fatahat, dia perempuan telah membuka. Katabat, dia perempuan telah membaca. Qalat, dia perempuan telah berkata. Ja'at, dia perempuan telah datang. Ja'at, dia perempuan telah datang. Baik, selanjutnya materi yang kedua, al-fi'lul mudhari'ah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan fi'il mudhari', kita ketahui terlebih dahulu ada beberapa contoh yang bisa kita ketahui, yaitu adrusu wal lahizu wal fahmi. Pelajarilah dan perhatikan dan pahamilah. Yuridu fayusalli an yazhabu ilal baiti. Yuridu fayusalli an yazhaba ilal baiti al-yawmal liyaftaha al-hisaba. Baiklah, selanjutnya
yaitu penjelasan mengenai fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu sekarang ataupun pada waktu yang akan datang. Tanda fi'il mudhari. Yang pertama selalu diawali salah satu huruf mudhara'ah tambahan yang berjumlah 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Contoh daripada tanda keempat diantaranya adalah aqra'a, yaitu saya sedang ataupun saya akan membaca. Tanda yang kedua dapat diawali oleh amil nasab, kata yang menyebabkan fi'il huruf akhirnya berharokat fathah. Amil nasab seperti itu, nasab itu seperti an, lan, kai, izan. Contoh daripada amil nasab yang kita ataupun yang dapat kita ketahui, contohnya seperti yuridullahu an yukhaffifa ankum lan nabraha alaihi atifina. Itu salah satu contoh daripada amil nasab yang termasuk sebagai tanda dari fi'il mudhari. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, dapat diawali oleh amil jazam, kata yang menyebabkan fi'il huruf akhirnya berharokat sukun. Amil jazam itu seperti lam, lama, alam, alama, dan la. Contoh daripada amil jazam yang terdapat pada fi'il mudhari diantaranya allati lam yukhlaq misluha fil biladi, alam nasrah laka sadra. Adapun amil jazam yang terdapat pada fi'il mudhari yaitu ini, kemudian yang baiklah mengenai cara merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari. Sebelum kita masuk kepada cara merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari, kita ketahui dan kita lihat apa saja tanda-tanda yang dapat kita ketahui mengenai cara mengubahnya, yaitu diantaranya selalu diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah diantaranya yaitu adanya alif, nun, ya, dan ta. Ketika kita ingin merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari, maka kita menggunakan yaitu dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir adalah dhamir adalah kata ganti ataupun pelaku. Di antaranya yaitu ada kata
Iya, Nah, untuk kata contoh daripada domir adalah huwa, anta, anti, ana, nahnu. Contohnya kita ambil dari kata qara'a. Bunda. Bunda mandi hujanan. Nampak. Kembali. Baiklah, untuk fi'il madhi yaitu kita ambil contoh qara'a yang artinya saya sedang membaca, diubah menjadi yaqra'u. Yaqra'u adalah kata ganti ataupun pelaku daripada huwa, yaitu domir yang kita gunakan ketika qara'a menjadi anta, maka menjadi
Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fi'il amri. Ad-rusul wal lahizu wal faqdi. Pelajari, perhatikan dan pahami. Qala muwazzafu ya sayyidi imla hadhihi istimamata infatika. Angka satu. Angka satu. Masuknya dulu. Selanjutnya, fi'il amr adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Kata kerja dalam bentuk perintah. Yang mana dalam kata lain, fi'il amr ini adalah yaitu suatu pekerjaan yang ditujukan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan. Nah, adapun tanda-tanda yang dapat kita ketahui mengenai fi'il amr di antaranya biasanya diakhiri dengan harokat sukun. Contohnya seperti qala izhab faman tabi'aka minhum, yaitu contoh daripada izhab. Jadi dia meletakkan harokat fathah mendapat pada huruf izhab karena di antara contoh ataupun tanda yang kita ketahui mengenai fi'il amr yaitu tandanya. Guys, selanjutnya poin nomor 2 bisa dimasuki waw jamak. Itu bukan Waw yang menunjukkan itu bukan aktifanya. itu bukan bilangnya cuma izhab ya izhab. Udah. Kembali kita bikin lagi dulu. Nih. Tidak. Ya. Baiklah, adapun cara bagaimana kita mengubah ataupun merubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, yaitu kita ambil contoh daripada Kemudian yang kedua. kita ambil contoh salah satu contoh daripada akhlak, yaitu saya sedang ataupun saya akan membaca. Kelihatan tuh. Nah, ketika kita mengambil contoh salah satu dari fi'il madhi,
Bagaimana cara kita mengubah dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari? Sebelum kita mengubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, kita ketahui dulu tanda-tanda yang terdapat antara fi'il madhi tanda-tanda fi'il mudhari, yaitu selalu diawali salah satu huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah yaitu diantaranya ada alif, nun, ya dan ta. Maka daripada itu cara kita mengubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari yaitu menggunakan domir, yang mana domir itu sebagai kata ganti ataupun pelaku daripada fi'il yang disebutkan. Bisa, bentar. Cepat bang. Baiklah, untuk cara mengubah fi'il mudhari ke fi'il amr, yaitu kita ambil contoh daripada jalasa, yaitu fi'il mudhari'nya yajlisu. Kasih sampai jalan ya. Saya diulang ya. Kita ketahui domir itu apa terlebih dahulu. Domir adalah kata ganti ataupun pelaku. Domir yang terdapat dalam fi'il amr yaitu kata iblis. Dari kata yajlisu kita ubah yaitu menggunakan alif, yang mana kata ini terdapat yaitu pada kata anta, dan untuk
suara aja. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu ismul isyarati, yaitu kata petunjuk. Adapun kata petunjuk terbagi menjadi dua. Yang pertama, ismul muzakkar, yaitu isim muzakkar. Kemudian ismul muannas, isim muannas. Isim muzakkar adalah kata benda jenis laki-laki. Kata benda jenis laki-laki contohnya yaitu kataba ataupun doa. Nah, dapat kita ketahui bahwa untuk menentukan apakah itu fi'il, apakah itu isim muzakkar ataupun isim muannas, di antaranya ciri-ciri muzakkar yaitu tidak berakhiran ta al-marbutah. Ciri-ciri isim muzakkar adalah tidak berakhiran ta marbutah, yaitu ta marbutah. Kemudian menunjukkan benda ataupun menggunakan kata haza dan zalika. Nah, untuk muannas yaitu kata benda jenis perempuan. Untuk muannas, isim muannas adalah kata benda jenis perempuan. Nah, ciri-ciri yang dapat kita ketahui apakah itu isim muannas ataupun isim muzakkar, yaitu ciri-cirinya berakhiran ta marbutah, dan untuk menunjukkan benda ataupun menggunakan kata hazihi dan tilka. Sini Zat. Habis. Al-muzakkaru wal muannasu, di antaranya yaitu dapat kita ketahui bahwa dalam penjelasan mengenai muzakkar dan muannas, di antaranya penggolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya, yaitu untuk manusia ataupun untuk hewan. Ada pula yang merupakan penggolongan secara bahasa untuk benda ataupun yang lainnya. Contoh muzakkar dan muannas. Contoh daripada isim muzakkar diantaranya yaitu isya. Isya yaitu digunakan untuk kata benda manusia. Kata jenis kelamin laki-laki ataupun manusia, mengacu anak laki-laki, siswa laki-laki ataupun itu. Nah, sedangkan untuk contoh isim muannas adalah diantaranya Maryam bintun, sapi perempuan, mangan ataupun
benda. Ardi itu kata benda, sedangkan yadun tangan itu adalah digunakan kata benda. Dari segi bentuknya sinuanas biasanya ditandai dengan adanya 3 jenis huruf di belakangnya, yaitu yang pertama adanya ta marbutoh. Contoh daripada ta marbutoh yaitu digunakan pada kata Fatimah. Sedangkan untuk benda yaitu contoh daripada sekolah madrasah. Ciri-ciri kedua, alif maksurah. Alif maksurah yaitu dia tanpa adanya titik. Contohnya seperti sama, kedua, bisa. Nah, yang ketiga yaitu alif mahmudah. Contoh daripada alif mahmudah, misalnya asma, sampai irang. Namun ada pula isi muannas yang tidak menggunakan tanda-tanda di atas. Contohnya ayhu, nafsun, as-samsu. Dan selain itu ada pula beberapa isim musaddaq yang menggunakan tanda butoh. Contohnya hamzah, termasuk dan Muawiyah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fi'il madhi, fi'il mudhari, muzakkar dan muannas. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang belum diketahui. Itulah yang dapat saya sampaikan dari pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat digunakan ataupun dilaksanakan pada kegiatan sehari-hari di rumah. Dan bagi yang belum paham ataupun belum mengerti apa pulang Ustaz. Hah? itu apa aja nanti di backsound aja. Oh, ya. Udah berarti Ustaz. Udah. Tapi ini lagi nggak